Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali bertemu lagi kita sambil membenahi duduk sahabat sehat. Bertemu lagi kita di channel RPCD yang kembali membahas seputar keamanan pangan untuk keluarga, ya. Beberapa konten yang terdahulu kita sudah coba bahas tentang bahaya-bahaya kimia, fisika, dan biologi, ya. Serta ada beberapa kemasan-kemasan yang sudah kita bahas, artinya kemasan-kemasan yang berbahaya. Kemudian kali ini kita akan membahas hal yang lebih penting lagi, yaitu tentang bahan tambahan pangan yang ditambahkan pada pangan-pangan yang disajikan di toko-toko, warung, supermarket, dan jajanan anak-anak sekolah, ya. Kemudian pedagang-pedagang di pinggir jalan dan sebagainya. Yang perlu kita ketahui bahwa apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahan tambahan pangan itu, atau disebut dengan BTP, ya. Bahan tambahan pangan itu adalah suatu bahan yang ditambahkan atau dicampurkan baik dengan sengaja maupun tidak terhadap pangan-pangan yang akan dijual, akan diperdagangkan oleh para produsen, pembuat pangan-pangan tersebut. Bahan tambahan pangan ini mempengaruhi sifat fisik dan bentuk dari pangan itu sendiri. Antara lain, apa saja sih yang ditambahkan itu banyak, sahabat sehat. Sebenarnya kalau kita mau bahas tentang bahan-bahan tambahan pangan itu sebenarnya banyak, ya. Kita ambil garis besarnya saja, ya, bahwa bahan tambahan pangan yang ditambahkan itu berupa pewarna, pengawet, penyedap rasa, pemanis rasa, kemudian zat penggumpal, zat pemucat, dan zat pengental. Nah, ini sahabat sehat, itu yang ditambahkan kepada pangan-pangan yang disajikan untuk dijual. Nah, ini banyak terdapat di mana? Bahan tambahan pangan ini banyak terdapat pada, pertama, makanan yang sudah jadi atau makanan siap saji. Kemudian minuman, ya, minuman dalam kemasan-kemasan, baik itu dalam bentuk cair maupun dalam bentuk padat, ya. Setiap bahan yang ada di dalam kemas selalu itu ditambahkan dengan bahan-bahan pengawet, ya, agar produk yang akan dijual itu dapat bertahan sekian bulan, ya, sekian tahun dan sebagainya, ya. Jadi tidak ada alasan untuk bahan tersebut untuk tidak ditambahkan. Karena apa? Karena setiap bahan pangan itu pasti akan mengalami yang dinamakan dengan proses biologi, mengandung cemaran biologi yang berakibat pada proses pengerusakan dari pangan itu sendiri, yang berakibat busuk, ya, kemudian menjadi rusak sehingga tidak lagi dapat dikonsumsi atau tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi sahabat sehat, untuk diketahui bahwa upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan terjadinya cemaran seperti cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pemerintah telah menggulirkan sebuah regulasi berupa undang-undang
Republik Indonesia nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Artinya apa? Bahwa pemerintah dengan undang-undang ini berharap seluruh produsen, baik itu produsen pangan segar, ya, pangan olahan maupun dalam bentuk minuman cair dan sebagainya, itu harus layak untuk dikonsumsi masyarakat. Artinya pangan tersebut tidak rusak, tidak busuk, ya, menjijikan. Bukan menjijikan, maksudnya ya, setiap orang kadang-kadang bisa memandang sesuatu pangan itu bisa jijik. Kalau sudah jijik, kalau dilarikan ke agama itu bisa jadi haram, ya. Jadi bukan menjijikan, artinya kotor, ya, tidak higienis, ya. Kemudian yang jelas yang terakhir adalah produk itu bermutu, artinya memiliki mutu dan kualitas dari produk pangan yang dijual itu benar-benar dijamin. Ya. Kemudian mengapa kita harus mengetahui atau perlu mengetahui bahan tambahan pangan? Sahabat sehat, bahwa bahan yang ditambahkan kepada pangan itu bersifat kimia atau bahan kimia yang apabila kita konsumsi secara terus-menerus akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan tubuh kita, berpengaruh buruk terhadap sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, berpengaruh buruk terhadap jaringan-jaringan tubuh yang ada di dalam atau organ-organ tubuh. Itu dampaknya. Jadi apabila bahan atau pangan yang mengandung bahan kimia itu selalu kita konsumsi, maka akan terjadi penumpukan yang disebut dengan terakumulasi bahan-bahan kimia. Nah, ini akan menyebabkan dampak yang buruk terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus atau mengapa kita harus mengetahui tentang bahan tambahan pangan, ya? Karena penggunaan bahan tambahan pangan itu kadang-kadang produsen melebihi dosis yang dianjurkan atau dosis yang diizinkan berdasarkan peraturan-peraturan, ya, peraturan pemerintah maupun peraturan Badan POM, ya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena pertama bisa disebabkan oleh ketidaktahuan produsen, kemudian yang kedua bisa jadi karena ketidakpedulian produsen. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita paham, apalagi kondisi ekonomi yang kritis, ya, atau krisis, maka setiap pedagang, setiap produsen menginginkan dagangannya laku, maka dibuatlah dagangan ini, pangan ini sedemikian rupa agar bisa menarik konsumen, ya. Dan yang ketiga, ketidakpahaman, ketidaktahuan dan ketidaktelitian konsumen dalam memahami, melihat dan mengetahui tentang bahan-bahan tambahan pangan yang berbahaya yang dicemarkan pada pangan yang akan disajikan. Kemudian yang keempat, yaitu mengapa perlu mengetahui BTP. Yang keempat itu adalah pengetahuan tentang BTP itu sangat penting, karena sekali lagi saya ulangi bahwa BTP atau bahan tambahan pangan ini sangat berpengaruh buruk terhadap kesehatan kita, ya. Jadi sahabat sehat, perlu diingat bahwa bahan tambahan pangan ini sangat berbahaya karena dia ditambahkan bukan alami, ya, atau natural. Jadi dia sengaja ditambahkan, sengaja diolah untuk membentuk fisik dan biologis daripada pangan itu sendiri,
sehingga menampilkan produk-produk yang enak dipandang, nikmat dipandang, sehingga konsumen akan membeli. Demikian sahabat saya, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti, sehingga kita paham bagaimana harus memilih pangan yang sehat, pangan yang aman, pangan yang bermutu, sehingga terhindar dari cemaran-cemaran yang berbahaya. Salam sehat, salam untuk keluarga, ya, sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.